akan membahas sebuah film drama romantis berjudul American Beauty yang dirilis tahun 1999. Kisah ini dimulai ketika seorang eksekutif muda bernama Lester, ketika itu dia pun bangun pagi yang akan memulai aktivitasnya sehari-hari. Lester mempunyai seorang istri bernama Caroline yang merupakan seorang broker perumahan yang mempunyai banyak saingan dalam bisnisnya itu. Mereka juga mempunyai tetangga dengan pasangan gay yang walaupun demikian mereka hidup bertetangga dengan rukun. Lester dalam karirnya tidak begitu cemerlang, begitu juga dengan Caroline. Mereka mempunyai seorang putri yang masih remaja bernama Jen. Dengan kehidupan seperti itu, keadaan rumah tangga mereka tidaklah baik-baik saja. Dan tidak jarang mereka sering cekcok di meja makan dan selalu beradu argumen Lester dan Caroline. Walaupun demikian Lester sangat menyayangi anakannya Jen dan selalu memberi perhatian kepadanya setelah dia dan istrinya sering cekcok di hadapan Jen. Lester mengatakan tidak ada yang salah dengan Jen karena situasi tersebut. Jen mempunyai seorang sahabat bernama Angela, mereka adalah teman yang sangat akrab, bahkan mereka berdua seperti sudah keluarga sendiri. Jen dan Angela sangat aktif kegiatan mereka di sekolah, mereka berdua menjadi pemandu sorak di tim bola basket di sekolah mereka itu. Pada suatu hari ketika Jen dan Angela menari sebagai pemandu sorak di sekolah mereka itu, orang tua Jen yaitu Lester dan Caroline ikut menyaksikan pertunjukan itu. Anehnya Lester sangat terpesona dengan kecantikan Angela. Dia sangat terpesona dengan tarian Angela. Lester sendiri seperti mempunyai fantasi sendiri dengan Angela. Angela seperti menari-nari sendirian di hadapannya. Setelah selesai pertunjukan itu, Lester dan Caroline menjumpai putri mereka. Anehnya Lester yang terpesona dengan Angela itu, berbicara terus dengan Angela yang membuat Jen jadi jengah dengan sikap ayahnya itu. Angela pun menjawab semua pertanyaan Lester dengan gembira, begitu juga dengan Caroline. Hanya saja Jen mengingatkan kepada ayahnya bahwa mereka akan pergi dengan Angela. Dad, Mom's waiting for you. Lester mempunyai fantasi sendiri dengan Angela. Sampai pulang ke rumah dan tidur pun dia masih teringat dengan Angela. Seperti kembang yang berterbangan di sekitarnya. Sementara itu, Jen dan Angela yang pulang bersama tertawa-tawa karena sikap ayah Jen itu dan Angela menganggap sebagai lelucon. Apalagi sampai menanyai Angela sampai begitu. Setelah sampai ke rumah, Jen mempunyai tetangga baru seorang lelaki remaja juga bernama Ricky yang baru pindah ke rumah sebelah. Dia pun menyalakan lampu terasnya dan mengarahkan camcordernya untuk merekam video ke arah Jen. Tentu saja Jen kesal diperlakukan seperti itu, dan menunjukkan jari tangannya ke arah Rocky. Keesokan harinya Lester menelepon seseorang dari rumahnya. Ternyata yang dia telepon adalah Angela. Ketika Jen datang, Lester menutup telepon itu dan pergi. Angela kembali menelepon dan Jen mengangkat telepon, apa dia yang menelepon barusan? Tapi Jen mengatakan tidak ada, tapi di meja dia melihat catatan telepon nomor Angela. Hello? Why'd you call me? Ricky yang baru pindah di sebelah rumah Jen, mempunyai ibu yang bernama Barbara dan menderita katatonik yang merupakan keterbatasan dalam pergerakan, sedangkan ayahnya adalah pensiunan kolonel marinir Amerika Serikat yang bernama Frank. Ketika mereka ada di dapur hendak sarapan di pagi hari, pintu mereka diketuk oleh orang dari luar. Mereka bertiga keheranan karena tampaknya tidak ada tamu mereka pagi itu, dan Frank membukakan pintu. Ternyata mereka adalah tetangga sebelah dan merupakan pasangan gay dan membawakan bunga buat mereka. Frank hanya tertegun, tapi menerima bunga itu. Pasangan gay itu memperkenalkan diri mereka yang tinggal di sebelah rumah mereka. Ketika mengantar Ricky ke sekolah, Frank merasa kesal kedatangan gay itu takut berpengaruh kepada Ricky. Ricky mengatakan agar melupakan saja kejadian itu dan harus menghormati kehidupan orang lain juga. Yeah, you're right. How can they be so shameless? Ricky yang juga satu sekolah dengan Angela dan Jen, tampaknya Jen juga tertarik dengan Ricky. Tapi Angela tidak senang dengan kondisi ini dan mengolok-olok Jen. Angela mempengaruhi Jen agar hati-hati dengan Ricky. Ricky yang suka membuat video adalah juga menjual marijuana jika ada waktu luangnya. Tapi ketika Jen dan Ricky berjumpa di sekolah mereka saling tatap dan Ricky mengatakan orang yang serius walaupun dia sering memvideokan orang-orang dan benda-benda lain yang ada di sekitarnya sebagai hobi semata. Dan keluarganya juga baik-baik saja. Suatu hari Lester dan Caroline menghadiri suatu pesta dan seorang broker properti juga bernama Budi. Caroline sangat antusias bertemu dengan Budi yang sebenarnya mereka adalah saingan berbisnis properti. Budi juga membawa istrinya dalam pertemuan itu, dan Caroline juga memperkenalkan suaminya Lester kepada mereka.
Lester juga menyalami mereka dan mengatakan mereka telah berjumpa sebelumnya. Ternyata dalam pesta itu juga ada Ricky sebagai pengantar minuman dan menyapa Lester yang lagi sendirian. Sementara Caroline asik ngobrol bersama Budi, Lester merasa kesal karena Caroline seperti tidak memperdulikannya karena hanya ngobrol dengan Budi tanpa melibatkannya. Sementara itu Caroline dan Budi asik ngobrol masalah properti. State firms and your personal sales record. I mean, Karena tidak teman ngobrol di dalam ruangan pesta itu, Lester mengajak Ricky keluar ruangan dan ngobrol berdua di luar sambil menikmati udara luar. Tiba-tiba datang manajer yang mengadakan konsumsi makanan dan minuman pada pesta itu menegur Ricky dan mengatakan bagaimana dia menggaji orang yang tidak bekerja dan hanya ngobrol di luar. Ricky dengan enteng menjawab, tidak perlu menggajinya lagi karena dia sudah tidak bekerja lagi, jadi tidak perlu mengganggunya dalam berbicara. Manajer itu tampak kesal dengan jawaban Ricky. Lester juga menegur Ricky tidak seharusnya menjawab seperti itu. Tapi Ricky santai saja dan sambil merokok. Ketika pulang ke rumah, Lester membuka kulkas untuk mengambil minuman tapi tidak disangka Angela sudah ada di samping kulkas itu. Tentu saja Lester kaget dengan kehadiran Angela di situ dan menyapa Lester dan menyentuh tangan Lester dan meraba dadanya. Akhirnya mereka berciuman di dapur itu, sesuatu kejadian yang sama sekali tidak diduga oleh Lester dan fantasinya menjadi kenyataan. Dalam percakapan mereka Angela mengatakan dia menyukai pria yang berotot. Kemudian Lester mencoba berlatih otot dan mengangkat barbel mulai dari yang praktis dan ringan. Dari rumahnya Ricky memperhatikan kegiatan Lester dan tentu saja memvideokannya. Ternyata kegiatan Ricky selalu dimonitor oleh ayahnya. Dan pada saat itu juga memberikan sampel urin untuk diperiksa di lab apakah Ricky juga pengguna narkoba. Sementara itu Lester terus berfantasi dengan Angela, yang kali ini mereka seperti di bathtub yang dipenuhi dengan bunga mawar. Pagi itu Lester lari pagi dengan tetangganya yang pasangan gay itu dan melewati Frank yang membersihkan mobilnya. Lester memperkenalkan diri sebagai teman dari Ricky juga anak mereka satu sekolah dengannya. Frank juga memperkenalkan diri sebagai pensiunan marinir. Lester kemudian memberi hormat ala militer kepada Frank. Ricky. Ricky kemudian mengajak Lester masuk ke dalam kamarnya dan memperhatikan sampel urin yang akan dicek di lab itu. Sementara itu Caroline terus melakukan kontak dengan Budi. Kali ini mereka makan bersama di sebuah restoran. Lester kemudian pergi ke sebuah restoran cepat saji dan mengajukan melamar pekerjaan di tempat itu. Supervisor di situ merasa keheranan melihat Lester yang sudah agak tua yang akan bekerja di situ. Lester mengatakan dia sudah keluar dari pekerjaannya dari eksekutif sebuah media, tapi dia pernah bekerja di sebuah restoran cepat saji sekitar 20 tahun yang lampau. Kelanjutan hubungan antara Budi dan Caroline akhirnya mereka berselingkuh juga pada sebuah hotel. Dalam percakapan mereka Budi mengatakan dia mempunyai sebuah pistol, Caroline kaget karena selama hidupnya dia tidak mempunyai pistol. Budi mengaudisi bisa mencoba dengan latihan menembak sebelum menggunakan pistol itu dan banyak kursus untuk latihan menembak. Ricky dan Jane kembali ke rumah Ricky dan ibunya ada di ruang tamu, yang tampak bengong saja. Dari gerakannya ini tampak penyakitnya semakin parah seperti orang kehilangan ingatannya. Ricky menegur ibunya dan memperkenalkan Jane kepadanya. Tapi tampak reaksi Barbara sangat lambat, kemudian berkata kepada Jane dan minta maaf atas penyambutannya. Jane tampaknya maklum dengan situasi ibunya Ricky. Kemudian Ricky membawa ke ruang ayahnya yang merupakan tempat menyimpan berbagai koleksi senjata api. Lalu Ricky juga mengajak Jane menonton video hasil rekamannya dan memperlihatkan seperti plastik yang menari-nari karena ditiup angin. Ricky memperlihatkan apapun dia rekam bukan hanya kehidupan pribadi seseorang saja. Kini mereka kembali ke meja makan. Caroline yang baru saja selingkuh dengan Budi dan Lester mengatakan dia baru saja keluar dari pekerjaannya dan melamar pekerjaan baru. Mendengar ini tentu saja Caroline menjadi marah dan tampak mereka cekcok kembali. Awalnya Caroline hanya tertawa dan kemudian mengejek Lester. Lester hanya mengatakan dia masih mempunyai tabungan sebesar $60.000. Percekcokan mereka terus berlanjut. Jane membenci kedua orang tuanya ini. Bagaimanapun juga Lester dan Caroline menghibur Jane. Jane berdiri ke arah jendela dan Ricky merekam videonya dan Jane membuka bajunya. Tiba-tiba ayah Ricky datang dan masuk ke kamarnya dan langsung menamparnya. Dia memarahi Ricky karena masuk kamar tempat koleksi senjatanya. Ricky minta maaf karena dia hanya memperlihatkan kepada pacarnya Jane anak tetangga. Frank menduga Ricky masuk ke kamar penyimpanan senjata itu untuk mencuri uang sehingga memukuli Ricky sampai terluka pada bagian pipi dan mulutnya itu.
Frank menjadi keheranan karena disebut memperlihatkan kepada pacarnya, kemudian dia melihat juga dari jendela dan melihat Jane yang langsung menutup tirai jendela. Kemudian Ricky ditinggal ayahnya itu, lalu kemudian dia mengobati sendiri lukanya, bagaimanapun dia tidak membenci ayahnya itu. Kemudian Ricky dan Jane membuat video bersama, mereka berdua berbicara dalam video dan membuat pernyataan bersama. Jane hanya mengatakan bahwa ayah Ricky adalah orang yang berdisiplin dalam bekerja. Saat itu Lester telah mulai bekerja pada sebuah restoran cepat saji itu dan menerima panggilan melalui drive-thru. Dia pun memasakkan dan membungkus makanan dan minuman yang pernah dilakoninya 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba dia menerima panggilan dari depan, ada mobil yang datang. Dia seperti mengenal suara itu yang tidak lain adalah Caroline. Dia pun langsung ke depan dan menyambut dan memberikan pesanan dan langsung menagih uangnya. Saat itu Budi yang bersama Caroline juga bercumbu di dalam mobil dan tidak mengira Lester yang langsung memberikan pesanan yang mereka minta. Caroline sudah kepergok dan masih mencoba membela diri dan mengatakan mereka ada seminar, tapi Lester menjawab dengan santai bahwa pesanan mereka sudah tersedia. Budi tidak bisa berkutik dan perselingkuhan mereka sudah terbukti dan langsung di depan Lester. Kemudian Budi pun pergi dari situ. Pegawai yang ada di sebelah Lester juga ikut memprovokasi keadaan. Actually, Janine is senior drive-thru manager, so you kind of... Tentu saja Caroline menjadi sangat frustrasi akibat perselingkuhannya dengan Budi terbongkar, apalagi dia bersama di dalam mobil dan bercumbu. Dia pun menangis dan tidak tahu harus bersikap bagaimana saat ini. Jelas kemenangan pada Lester dan membuat Caroline menjadi jengkel karena selalu menyalahkan Lester. Ternyata dia tidak mau menganggur dan tetap bekerja, artinya dia tetap punya tanggung jawab terhadap keluarga. Sementara itu di rumah Ricky dia menerima panggilan peger dari seseorang yang tidak lain adalah Lester. Maka dia pun pamit sama kedua orang tuanya itu dan menuju rumah Lester tetangga di sebelahnya itu. Frank hanya diam saja ketika Ricky pergi. Frank mencurigai hubungan apa Ricky dengan Lester. Ternyata Frank mengintip dari jendela dan melihat ke rumah Lester. Tampak Ricky memasuki rumah Lester dan telanjang dada. Disinilah Frank menjadi salah sangka dan mengira anaknya Ricky dan Lester menjadi pasangan gay. Ternyata sebenarnya Ricky membuatkan rokok yang dicampur marijuana kepada Lester. Apalagi ketika melihat mobil Jane dan Angela masuk ke rumah, Lester dan Ricky buru-buru keluar dari kamar itu. Lester kemudian mengenakan bajunya. Ternyata hubungan Lester dan Angela juga terus berlanjut. Tidak dikira Angela datang ke rumah Lester bersama Jane. Angela menghampiri tangan Lester dan merabanya. Lester bertanya apakah dia menyukai tubuh yang berotot. Angela tersenyum dan menjawab harus hati-hati juga berkata-kata karena Jane ada bersamanya. Setelah ke rumah Lester, Ricky pulang ke rumahnya dan ternyata di kamarnya telah menunggu ayahnya. Frank langsung memukuli anaknya itu karena mengira membuat hubungan yang tidak senonoh dengan Lester dan mengira keduanya adalah pasangan gay. Tapi sebelum Ricky berkata, Frank langsung memukul lagi karena mengira Ricky pasti berbohong. Frank menyuruh Ricky pergi dari rumahnya sebelum dia memukulnya lagi karena dan tidak mau mendengar keterangan Ricky. Ricky pamit kepada ibunya yang lagi bengong dan mengatakan baik-baik saja karena mengira Ricky akan keluar seperti biasanya dan jangan lupa memakai jas hujan. Ricky merasa iba melihat ibunya itu. Ricky hanya berkata agar ibunya baik-baik saja. Caroline yang merasa frustasi dan tetap tinggal dalam mobilnya, dan tentu saja dia juga tidak berani datang ke rumah akibat kejadian itu, dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Dia teringat apa yang pernah mereka bicarakan dengan Budi bahwa dia mempunyai pistol di mobil Caroline untuk dicoba latihan menembak. Dia pun membuka laci mobil dan menemukan pistol itu. Sementara itu Ricky datang ke rumah Jane dan langsung mau mengajak Jane pergi dari situ. Lagi pula dia jenuh dengan kedua orang tuanya itu. Ricky mengajak Jane untuk pergi ke New York untuk memulai kehidupan baru di sana. Angela yang kebetulan bersama Jane di rumahnya itu, menentang keputusan Jane dan mengatakan itu ide yang gila dan tak perlu diikuti. Dengan perkataan Angela seperti itu Jane mengatakan langsung mengiyakan. Setelah Ricky keluar dari rumah orang tuanya itu, Frank mendatangi rumah Lester pada waktu itu hujan lebat. Lester merasa keheranan dan menyambut Frank apalagi melihat Frank dalam keadaan menangis seperti itu. Kemudian memeluknya tapi Lester melepaskan pelukannya karena Frank mengira dia seorang gay. Frank pergi dari situ. Jane dan Ricky kemudian pergi, maka tinggal Angela yang ada di rumah itu. Kemudian Lester mendatangi Angela yang lagi sendirian duduk di kursi.
Mereka saling menatap dan Lester membelai wajah Angela dan mereka hendak bercinta di situ. Ternyata Lester sadar akan perbuatannya apalagi Angela masih seorang anak remaja yang belum tahu apa-apa. Lester mengingatkan itu kepada Angela dan Angela akhirnya menangis dan mengaudisi orang bodoh dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Kemudian memeluk Angela dan melihat foto keluarganya ketika itu Jane masih kecil dan mereka hidup bahagia. Kemudian seseorang yang tidak diketahui menembaknya dari belakang tepat di kepalanya, Lester langsung tersungkur dan tewas seketika. Saat itu Jane dan Ricky pulang ke rumah untuk mengambil barang-barangnya hendak pergi melihat Lester yang sudah tersungkur di lantai. Frank yang pulang ke rumahnya juga berlumuran darah di bajunya, dan pada saat yang bersamaan Caroline yang pulang ke rumah dengan tasnya yang berisi pistol. Tidak tahu siapakah yang menembak Lester sebenarnya, apakah Caroline atau Frank. Caroline pergi ke kamar baju Lester dan menangis sejadi-jadinya, kemudian menyembunyikan pistol yang di tasnya dan menyimpannya di dalam peti. Begitulah kisah keluarga Lester dan Caroline. Walaupun Lester telah tiada dia hanya pernah bilang hidup ini indah dan banyak yang bisa dikenang. To a balloon that's about to burst.